Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke maternitas ya, maternitas. Dan mudah-mudahan soalnya nggak banyak ya di ujian itu ya. Ya, pada saat ini kita akan belajar sama-sama prinsip-prinsip dasar tentunya. Dan ini biasa kita lakukan pukul 8. Jadi kalau belum pukul 8 kita belum melakukan pembelajaran. Dan biasanya saya memberikan link itu juga di beberapa menit sebelum mau melaksanakan pembelajaran baru dikirim ya. Jadi santai kalau belum jam 8 kita belum ada. Nanti saya sesuai dengan apa yang ditulis. Kalau kita jam 8 gitu aja. Oke. Ini soal sudah diberikan ada 77 soal. Kalau tidak salah 77 soal ya. Mudah-mudahan selesai semua. Kalau nggak selesai ya nantilah kita bahas lagi. Atau masih ada mungkin nanti teorinya kalau kita diberikan kesehatan mudah-mudahan apa di Zoom subuh teori. Kalau tadi malam kita belajar tentang apa tadi malam pagi tadi itu komunitas ya. Ya. Jadi Anda akan belajar pagi 2 jam, pagi 1 jam, dan malam itu 1 jam. Di antara ini, silakan baca materi yang sudah saya berikan, terutama materi kunci. Materi kunci. Kunci. Tadi malam saya lupa lagi yang ngirim materi kunci. Ada di materi kunci, ada cari aja di dokumen. Dokumen itu di materi umum ya, materi umum. Di materi umum, di MU ya. Dokumen, cek. Kalau enggak, nanti saya cek lagi. Ya. Baik, teman-teman, di sini eh kita akan memulai dan pasiennya ini adalah TFU-nya 33. 33 berarti usia kehamilan itu berapa minggu nih? Jangan lihat ininya, kita berlatih aja. Minggu, minggu berapa? Nih, karena dicarinya adalah minggu, maka rumusnya itu adalah TFU kali 8 dibagi 7 ya. Dibagi 7. Silakan dihitung. Silakan dihitung. TFU kali 8 dibagi 7. Karena yang dicarinya adalah minggu ya. Makanya kita harus menghitungnya berdasarkan rumus minggu juga. Ya, berapa tadi? TFU-nya 33 kali 8 dibagi 7. Nah, 37,7 nih sininya. 37,7. Jadi buletin jadi 38 gitu ya. Itu yang satu, dari mana kita bisa menghitung dari TFU. Itu penting untuk teman-teman paham rumusnya ini. Bagaimana rumusnya yang kalau kita ngitungnya inginnya bulan. Ini aja kan bulan itu kali 8, berarti ini dibagi 2. Jadi dibagi 4 karena dalam 1 bulan itu kan 4. Jadi di sini adalah 2/7 kali TFU. TFU. Ya, gitu ya. Caranya seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah lah gitu kalau mau di kotak-katik itu mudah banget. Kemudian perhatikan juga di sini kadang-kadang juga ditanya tentang riwayat obstetri. Pasiennya berarti pasiennya ada primipara ya. Primipara ya. Kenapa primipara? Karena baru pertama kali. Nah, kemudian ini tanda eh DCZ 3/5, kemudian kontraksi 2 kali setiap 10 menit. Ya, Vagina2C ditemukan perineum elastis, tulang panggul tidak menonjol, pembukaan serviks baru 2. Ini baru 2 nih, ketuban belum pecah. Jadi jawabannya apa teman-teman? Dengan data tersebut apa jawaban Anda?
Di sini kan ada pasiennya, nggak mungkin pasiennya disuruh terlentang, itu nggak mungkin. Kenapa? Pasiennya tidak boleh, ini juga tidak boleh nih. Kita tandain ya. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh terlentang? Ya, nah kalau terlentang ini ininya menekan si janin, menekan ke aliran darah ke janin kalau terlentang. Bagusnya ya SIM kan. Kemudian ibu istirahat ya. eh Dianjurkan ibunya istirahat. Nah, ibunya istirahat. Istilahnya gimana? Anjurkan mengedan. Ini wong masih 2, ini juga tidak mungkin. Ini tidak mungkin dan lakukan efisien juga tidak mungkin dan ini pun kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jawabannya yang itu. Ya. Jadi nomor 1 adalah B. Silakan nomor 2 teman-teman. Nomor 2 silakan. Pasiennya di sini sudah dijelaskan ada pembukaan serviks nih. Pembukaan serviks 10, artinya pembukaannya lengkap. TFU 35 minggu, UKI punggung kiri ya. Apakah tindakan yang dilakukan? Berarti dia karena kita sudah lengkap, maka tindakannya adalah anjurkan pasien untuk mengedan. Ya, itu seperti itu teman-teman. Nah, coba, wah benar, Bu Kartini benar terus. Kenapa dicoret ya? Dan kenapa saya coret harusnya harusnya gitu. Kemudian kita lanjutkan nomor 3, teman-teman. G4 P0A3 berarti dia pernah abortus ya. Abortus itu ingat teman-teman, di aturannya abortus kurang dari 22 minggu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 22 minggu itu sudah masuknya ke P, ke partus ya. Ke di sini TFU-nya sudah jelas dan yang paling penting di sini adalah serviks 5 sering bertanya tentang penyakitnya berarti pasiennya mengalami kecemasan ya. Sering bertanya itu pasiennya. eh, Sering bertanya ke perawat tentang berarti kecemasan ya, berarti lebih ininya ada lebih cenderung ke E ya. Harusnya takut ya. Kurang pengetahuan ya, kurang pengetahuan harusnya karena yang lainnya nggak ada coba. Kemudian nomor 4 teman-teman, gestasinya 40. Kemudian nah ini PT pembukaan lengkap, kepala tampak di Holz 4. Kepala sudah ada di Holz 4. Kemudian memimpin persalinan, bayi tampak di kepala lahir, nampak pada pupa. Apa yang harus dilakukan? Berarti kepalanya sudah lahir nih. Kepalanya sudah lahir. Ini. Kepalanya sudah lahir tanpa dipuopa. Berarti kita, nah apa yang harus dilakukan? Berarti kita, apa setelah ini? Jawabannya apa kira-kira? Usap hidung, mulut dengan menggunakan kasa. Gimana? Sebelum mengusap apa dulu? Kalau mengusap muka hidung serta menarik bayi baru dilakukan setelah memastikan. Jadi logikanya setelah ini selesai baru dilakukan ya. Mengusap itu setelah ini cek lilitan. Jangan sampai kena lilitan jadi eh, bahaya itu kan. Bahaya kalau kena, cek dulu lilitan tali pusat baru masuk ke sini. Masuk ke sini baru kemudian lahirkan bayi seluruhnya, lahirkan bahu posterior gitulah yang lainnya. Jadi cek dulu. Ya, nomor 4 itu adalah E. Nomor 5, nomor 5, nomor 5, nomor 5 berarti pasiennya ini adalah 33, 13. Keluhan nyeri tembus belakang, lendir, menuju dalam, pemeriksaan TFU, punggung kiri kepala, kontraksi setiap 2 kali setiap 10 menit, dan lamanya 30 detik.
Penemuan perineum tulang tidak menonjol permukaan servix 8. Kalau misalnya dia apa coba? G2. G2 berarti pemeriksaannya adalah 30 menit sekali ya. 30 menit sekali. Kenapa? Karena ini multipara. Multipara berarti kita meriksanya pukul ini. Kalau primi 1 jam sekali. Primi 1 jam sekali. Tapi karena dia ada multi, maka kita setengah jam sekali meriksanya. Kemudian nomor 6, silakan teman-teman nomor 6. Ini 38 minggu ya. 38 minggu sudah matur belum? Serpik udah 10 berarti tinggal ngedan, ketuban belum pecah, ubun-ubun kecil depan, terdapat bagian kecil janin atau kehamilan. Kalau usia berarti dia matur ya, dari matur. Nah 38 kok, 38. Kemudian nomor 7, seorang perempuan berumur 30 tahun. Ini perhatikan di sini 32 minggu. Nafsu makan menurun, pemeriksaan diperoleh konjungtiva anemis, lingkar lengan atas 18. Lingkar lengan atas 18. Kemudian tinggi pundus ori 20 belum masuk PAP. Apakah intervensi yang paling tepat harus di atas? Kalau lihat nafsu makan menurun konjungtiva anemis, berarti dia ini usianya berapa tahun nih? 32. Berarti benar-benar ada anemis. Ini ada sudah tandain. Kelupaan tak tandain, kelupaan. Dalam bonus itu. Nomor 8, nomor 8. Nomor 8, silakan teman-teman. Giliran teman-teman. Seorang perempuan 28 datang ke Polihamid mengeluh terlambat minus 1 bulan. Mengatakan bahwa ia mual, tenggorokan terasa kering, tiap terasa lelah, sore hari menyebabkan tidur lebih awal, PPT positif, tekanan darah 110/70, nadi 80. Kolesterol gravidarum belum ada, linea nigra tidak ada, TFU belum terdapat dari pusat. Apakah diagnosanya? Berarti diagnosanya apa? Nomor 8. Nomor 8 ya. Ini mengatakan mual, muntah. Ini menstruasi. Ayo nomor 8 apa? Mulut lambat menstruasi, mual, tenggorokan terasa kering, menyebabkan tidur lebih awal. Pemeriksaan PPT positif. Ini hamil awal ya, hamil awal 1 bulan ya 1 bulan. Ayo nomor 8 apa jawabannya? Ya, ini benar. Ini krisis situasi ibunya ya. Pastinya mengalami krisis situasi. Kenapa? Karena awal kehamilan ya. Krisis situasi. Kurang pengetahuan. Kemudian nomor 9. Nomor 9 gimana ceritanya? Ini berapa? Pundus uteri tadi sudah nih. 21. 21 berarti 9 itu adalah C atau B. Nah, kita hitung aja. Yang tadi kan bulan. Berarti 21 kali 2 dibagi 7. Jelek bener. Berat dari mana? Ini rumus. Itu ya. Sama dengan berarti 42 kan. 42 bagi ini adalah 6 ya. 6 ya. Setuju 6. Setuju 6. 6 ya. Begitu. Kemudian nomor 10. Nomor 10 silakan teman-teman. Nomor 10. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke Polihamid pemeriksaan eh, kehamilannya pada usia kehamilan 18 minggu. Masih primi ya, wanita tersebut mengatakan bahwa ia merasa bayinya bergerak, khawatir ia tidak tahu cara membedakan bila terdapat sesuatu yang salah dalam kehamilannya. Setelah pemeriksaan diperoleh tekanan darah sekian, nadi sekian, pundus uteri 3 jari di atas simfisis. Rencana perawatan yang paling tepat adalah apa? Karena yang bermasalah adalah
apa yang bermasalahnya apa? Silakan teman-teman dicek dulu. Apa kebutuhan ibu? Silakan dicek ya. Nomor 10. Ayo, nomor 10. Jawaban Anda apa? Belum ada yang jawab. Baca. Belajar. Oke. Belajar biar dingin. Baca banyak. Ibu lagi belajar. Ya. Belajar soalnya. Gitu. Silakan teman-teman nomor 10. Nomor 10. Jawabnya apa nomor 10? Berarti kita mengajarkan kan dia tidak tahu kalau takut ada apa-apa. Berarti jawabannya adalah ini ya. Berapa dapat berapa teman-teman? Dapat berapa? Dapat berapa teman-teman? Dari 10. Dapat berapa dari 10? Mudah-mudahan banyak ya. Nah, apa kita cek? Dapat 8. Mantap, Bu. Oke, yang lainnya dapat berapa, teman-teman? Yang lainnya dapat berapa? Yang lainnya dapat berapa? Silakan nomor 11 ya. 9. Mantap tuh bagus. Sekarang nomor 11 teman-teman. Nomor 11 kita tuh untuk penentuan HPHT Anda masih ingat kan? Untuk penentuan HPHT gimana rumusnya teman-teman? Tambah 7 kurang 3 di bulan, kemudian tambah 1. Nah, gitu kan? Anda tinggal menggunakan ini rumus ini. Jadi kan di sini mana? Kalian mengatakan hari terakhir dimulai 1. Berarti ini menurut tidak sampai, nah, berarti tanggal ini ya, yang di ini, yang ini. HPHT-nya berarti tinggal masuk-masukin. Jadi jawabannya adalah yang mana, teman-teman? 8 tambah 5 aja udah berapa? Eh, ayo nomor 11. Ini kan haid, mengeluh haid tanggal sekian. Kalian mengatakan haid terakhir dimulai tanggal 1 Januari. Hari pertama haid terakhir. Hari pertama haid terakhir itu HPHT. Hari pertama haid terakhir gitu. Jadi yang tanggal 8 tuh tanggal 1. Yang di ininya tanggal 8 tanggal 1. Yuk, yuk. Ini tanggal 1 nih. Selesai tanggal hari pertama haid terakhir. Tanggal 1. Ya kalau tanggal 1 berarti kita lihatnya ya udah tinggal tambah 8. 8 tambah 7, 8 tambah 1 tambahnya udah 8. Jadi sudah jelas di sini udah sini ya. Gitu kan? Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Jadi hari pertama, hari terakhir. Hari pertamanya kan tanggal 1. Kalau ini hari terakhirnya. Nah, itu kan. Gitu. Kemudian nomor 12. Pasiennya pucat, lelah, pemirsa menunjukkan konjungtif anemi, perawat mencari masukan makanan. Rasional berarti kan mengidentifikasi kenapa tidak hanya mencatat masuk mengidentifikasi tentang nutrisi. Nutrisinya, berarti jawabannya adalah A. Nomor 13, 13
masih primipara 36 minggu. Yang jadi masalah urin. Nah, di sini nih 13, tetapi di sini berat badan bertambah, urin positif. Nah, di sini edema, tekanan darah tinggi, proteinura, tanda preeklamsi ya, tanda preeklamsi. Jadi kalau misalnya tidak diobati kan ini sudah mulai, walaupun belum hipertensi ya, tetapi tandanya urin positif, kemudian ada edema, itu juga sudah menjadi tunjukkan preeklamsi, tapi belum, tekanan darahnya belum menunjukkan bagus ya. Nah, berarti apa yang ini? Berarti ini yang resikonya, resiko terjadinya eklamsi. Masalah itu yang utama. Kemudian nomor 14, wajib paham tentang Leopold. Leopold itu harus benar-benar paham. Ini pasiennya untuk menentukan berapa bulan, maka tentunya kita ini adalah yang ini. Nah kan tinggi tinggi TFU kan satu ya. Kemudian yang dua, menentukan apa yang dua, kiri kanan ya, puka-puki. Apa yang ada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Apakah dia presentasi kiri atau presentasi kanan. Kemudian level 3, apa bagian bawah. Nomor level 4, apa yang sudah pakai dipergen, kopergen. Itu yang level 4. Ini harus paham ya teman-teman. Nomor 15, ini pasiennya diperiksa muntah, mual, muntah terus. Berarti pasiennya apa nih, mual, mual, muntah terus. Bentar. Mual, muntah terus di pasiennya. Terus menerus berarti yang hiperemesis gravidarum. Nah dia mual, muntah terus nih. Kehamilan tahun pertama, bulan pertama ya. Bulan-bulan pertama, trimester pertama. Nomor 16 teman-teman. Nomor 16. Ini melahirkan bayi perempuan belum mengeluh, belum defekasi. 4 hari yang lalu nih, 4 hari yang lalu melahirkan, tapi dia belum defekasi, di sini. Konstipasi pasiennya. Seorang bayi perempuan dan mengeluh belum defekasi, berarti apa yang kita pikirkan pasiennya? Apa yang kita pikirkan? Melahirkan seorang bayi, udah cemas lelah. Tekanan darah sekian, Lohea Lubra, ini 4 hari loh, masih Lubra loh. 4 hari Lubra, harusnya sudah apa 4 hari itu? Apa perlu dikaji perawat mungkin data tersebut? Berarti kita cek apa yang harus dikaji. Nah ini tinggi pundas uterinya yang sampai masih di atas ya. Kenapa? Ya terkait dengan kontraksinya juga, tinggi. Nah, kontraksi atau tinggi pundus uteri. Nih ya malah. Ayo. Inoherubra. Kemudian atau ini, ayo. Nah, dulu. Ini masih rubra masalahnya. Project dulu ya. Supaya ini apa yo, yang nomor 16 yang mana supaya benar. Mengatur pundus uterus membantu memastikan involusi uterus berlangsung normal atau tidak. Jadi kalau tinggi pundus uteri kita melihat apakah involusinya normal atau tidak. Kita juga bisa mengecek ya, eh, apakah ini atau uteri. Jadi ini dua-duanya bisa benar ini. Pengurus uteri juga kita menentukan apa tadi, menentukan apakah sesuai enggak itu kan involusinya. Kalau yang di sini sama juga, apakah ada atonia uteri tidak, kita juga sama. Jadi dua, kalau Anda pilih dua, salah satu yang benar ini. Kemudian nomor 17. 17, pasien mengatakan perubahan fisiologisnya tidak menginginkan kontak dengan bayi. Menginginkan, tidak ingin, nah tidak, anaknya sudah tunggu lama-lama, ditunggu tidak sesuai dengan harapan. Nah, ya menginginkan anak perempuan, tapi kan lahirnya laki-laki kan gitu kan. Berarti pasiennya dia belum menginginkan kontak dengan putranya. Nah, belum menginginkan kontak dengan putranya, berarti fasenya adalah fase yang mana? Enggan. Enggan, itu fase
letting go. Kalau taking hold, dia sudah mulai taking it, dia sudah mulai tertarik ya. Kalau taking hold, dia sudah mau belajar, sudah mau belajar memandikan dan lain sebagainya. Kalau postpartum bu kelainan psikologis ya. Nanti ini catatannya sudah saya berikan di min map. Di min map sudah ada, di min map di materi umum sudah saya berikan. Jadi teman-teman tinggal ngecek saja. Materi-materinya sudah saya berikan. Kemudian di 18, 18, 18 sama teman-teman 18. Ini 8 menyusu ke klinik, bayinya kesulitan menyusu. Nah, di sini puting payudaranya sinusnya tidak normal. Puting payudaranya tenggelam. Kita pakai pelampung ini. Nah, berarti apa yang dilakukan untuk untuk mengatasi masalah ibu ini tenggelam? Berarti adalah menggunakan apa? Nah, ini yang mengeluarkan dengan cara ini ya. Ini B ya. Dengan cara manual ya, dengan cara manual. Jawabannya B. Udah aku tandain nih. Nah, kalau yang susah saya tandain. Kemudian nomor 19, 19 teman-teman. Nomor 19 eh silakan nomor 19 teman-teman. Pasiennya ini bonding attachment ya. Kondisi mempengaruhi bonding attachment di atas itu apa? Pada pasiennya itu kesehatan mental terganggu karena pasiennya mengalami dia ini kisah mentalnya mana? Postpartum blues. Ya kesehatan mental ini berpengaruhnya. Jadi jawabannya adalah yang kesehatan mental adalah D ya. Kesehatan emosional orang tua ini yang menjadi masalah yang berpengaruhnya. Kenapa? Karena postpartum blues. Kemudian nomor 20 itu sebulan bayi laki-laki. Nah, kemudian apa partai predisposisi? Faktor predisposisinya adalah ini kita lihat di sini predisposisi itu ada setelah 6 bulan. Keluar mengenai ibu tersebut mudah sedih, mudah tersinggung, mengatakan bahwa dia sedang sakit kepala, konsentrasi, saudaranya perlu sementara terkait dalam studi berdasarkan hasil kolaborasi psikiater juga mendapat postpartum. Oh, berarti dukungan kurang support keluarga. Kenapa suaminya di sana? Di Arab Saudi. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau predisposisi itu lebih dari 6 bulan, kalau presipitasi kurang dari 6 bulan. Silakan dihitung 20 dari 20 benar berapa, teman-teman, dari 20. Mudah-mudahan hasilnya pada baik semua ya. Hasilnya pada baik semua. Silakan dihitung dulu sebelum sebelum kita lanjutin. Sebelum kita lanjutin, sudah ada yang menghitung? Oke, kita lanjutkan nomor 21. Oh, wih, 8. Oh, tadi udah ya, tanggal 1. Oh, ya udah tadi. Telat sih, Ibu. 21. Maaf ya. 21, 21 teman-teman. 21 apa teman-teman ini jawabannya? Ini mangis. Nyeri skala nyeri 5. 5. 5. Nyeri dengan nyeri dengan suhu yang mana? Yang paling ini kan 38,5 nih. Udah masuk sini nih. Ini juga suhunya sudah masuk hipertermi. Suhu dengan nyeri yang mana yang duluan? Yang duluan berarti nyeri dulu yang ini ya. Kalau suhu tidak terlalu ini. Ah, nyeri dulu.
Nyeri. Ini aktual loh ya, skala 5, skala 5. Kemudian nomor 22, seorang perempuan 23 diantara suaminya bisa memeriksa kehamilan pertama kalinya. Pasien mengeluh sudah tidak mendapatkan haid sejak 3 bulan lalu, namun HPT-HT-nya lupa. Ingin memastikan apa benar atau tidak. Dia tidak merasa adanya mual, muntah seperti umumnya orang hamil. Ada pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan menegakkan diagnosa pasti. Diagnosa dia yang menegakkan diagnosa pasti. Diagnosa pasti berarti kalau hiperpigmentasi bukan pasti, tanda pasti. Perubahan pada kulit juga bukan. Kemudian pulus uteri juga bukan. Hasil pemeriksaan USG, hasil pemeriksaan USG bisa gerakan janin. Emang 3 bulan sudah bergerak ya? Belum ya? Ini belum. Karena belum. Jadi pemeriksaan USG pasti. Ini belum tentu gerakan, oh, ada gerakan-gerakan. Ya belum, itu bukan pasti. Mungkin apa yang dirasakan pasien. HPHT-nya 11 ya. Nah, ini nomor 23. Ayo 23. 23 teman-teman 23. 23 tambah 7. Mana yang tadi? HPHT-nya 23 tambah 7. 23. 11 tambah 7. 18 ya udah 18 Juni ya, 18 Juni 2004. Berarti 18 ya. Saya salah. 18. Benar ya? Jangan sampai salah. Nomor 23 benar nggak? Saya salah. Jangan salah. Jangan sampai saya salah menghitung. Ini kan tambah eh, ya. Ada yang belum bisa, menentukan ininya. Tambah 7 kurang 3 tambah 1 ya. Ini kan tambah 7 nih. 11 tambah 7 8. 18 berarti kan 18. Nggak ada lagi yang 18. Ya sudah nggak usah dicari ke sininya. Yang pasti 18 kok. Ya kan? Itu cara cepatnya kayak gitu ngitung. Jangan sampai nanti Anda pusing. Nomor 24. Apakah masalah utama pada hamil itu kunjungan rumah, kehamilan pada pasien HPP-HT-nya 11. Kesulitan mengatur posisi terutama pada saat tidur, pegal bagian belakang. Anda memeriksa pasien tidur pada tanggal 18 Mei. Apakah masalah utamanya? Berarti dia masalah utamanya adalah gangguan rasa nyaman. Berarti ya, ini gangguan rasa nyaman lah wong Kita kan pada saat pemeriksaan ya, dilakukan dia pakai apa? Ya, nyaman. Nomor 25, silakan nomor 25. Ini pasiennya 23 kaki sering kram kaki ini pemeriksaan pasien tersebut pada tanggal tersebut apakah pendidikan kesehatan yang diberikan meningkat kenyamanan terlentang pasien terutama tidur terlentang ya salah ya berarti pasiennya harus miring kiri tidurnya miring kiri pasiennya kenapa pakai itu ya Jet. Pasiennya harus tidur miring kiri kemudian nomor 26 26 26 yang kita lihat adalah pasiennya stenosis mitral ya, MST, mitral stenosis, mengeluh sesak, meningkat selama 2 bulan, pemeriksaan terakhir, pasiennya ini normal, ini nggak ada masalah, palingnya ini yang naik nih, lebih dari 4 ya, naiknya. Echo klaim menerima mitral stenosis moderat. Berarti kalau aktivitas harian dibantu oleh suami ya, kemudian dan perawat. Klien merasa nyaman dengan istirahat. Intervensi yang tidak tepat terhadap pasien adalah yang tidak tepat ya, yang tidak tepat. Yang tidak tepat apa? Yang tidak ini yang tidak tepat ini.
Bahwa dia harus di DJJ ya benar karena dia sendiri mitra stenosis. Kalau yang stenosis mitra ya si ini kan murmur nih, ada denyut jantungnya itu nggak beres, jadi dia kemungkinan cardiac output juga bermasalah. Itu akan berpengaruh ke sini. Ya, kemudian benar kan berarti. Polar digunakan untuk mengurangi tekanan di torak. Kemudian oksigen sudah jelas di sini pasiennya denyut nadi nafasnya 24 di sini. Kurang aktivitas benar karena pasiennya adalah moderat mitral stenosis, mengurangi aktivitas ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 26, nomor 27. Nomor 27 apa? 27 pasiennya protein uri kedua bengkak pada ini tadi seperti yang tadi ya. BB kenaikan urin positif 7 bulan. Masalah keperawatannya adalah kira-kira apa? Masalah apa? Manakah tindakan keperawatan? Berarti coba kita lihat tindakan keperawatan membatasi konsumsi garam karena nadinya nih lumayan tekanan darahnya dan ini ada kenaikan BB 2 bulan 2 kilo per bulan. Jadi ini membatasi konsumsi garam. Yang lainnya kan enggak ngapain ini dan lain sebagainya. Kemudian nomor 28. 28 apa itu? Ini kehamilan janin kandungan terus dalam keadaan sejahtera ya. Dengan melaksanakan ASI secara teratur sesuai dengan jadwal, maka diharapkan secara rutin memantau kesejahteraan ibu dan janin. Manakah keadaan yang secara subjektif dapat menilai kesejahteraan janin? Yang dinilai dari kesejahteraan adalah bahwa janinnya adalah terasa bergerak. Kalau ini kan kita bisa hitung, ada quickening juga bisa cek sama kita, teman juga bisa, DJJ bisa. Ya, itu yang bisa dirasakan oleh ibu adalah yang subjektif, itu adalah yang gerakan janin. Kemudian nomor 29, 29 HPHT-nya tanggal 4, diperiksa tanggal 5 April. Kemudian mual, muntah, bangun pagi tidak secara berat, si pemeriksaan laboratorium PT positif, menangkap pokok asuhan keperawatannya. Yuk teman-teman, jangan saya aja yang mau coblak, coblak, kayak tukang obat, ayo. Nomor 29, jawaban Anda apa? Jawaban positif, manakah fokus pertamanya? Berarti ini kan berkunjung pertama kali, berarti dia harus mensupport, memfasilitasi. Ini yang paling penting. Ya, fasilitasi. Dia kan baru pertama kali datang. Sekarang tanggal 15 April. Ya, nomor 30. Kita ngebut ternyata ya. Kita ngebut. Ya nggak apa-apa lah. Daripada nggak ngebut. Nomor 30. Ya, target kita sampai berapa? Sampai 50, sampai berapa? Sampai selesai. Nomor 30. Silakan teman-teman. 30. Ini poliklinik bidan pertama kali tidak haid, menganggap dirinya hamil, riwayat tidak teratur menggunakan alat kontrasepsi via bagaimana memastikan kehamilan melalui pemeriksaan fisik. Berarti ini. Mungkin infeksi DJJ, karena kalau ada DJJ berarti sudah benar ada. Karena pasien, terutama pasiennya kan trimester kedua nih. Mau masuk ke trimester kedua, berarti jantungnya sudah ada. Oke, dari 30 benar berapa teman-teman? Dari 30 benar berapa? Silakan dihitung. Anda benar berapa? Ayo, benar berapa dari 30?
Gambar 31. Sambil nunggu yang ini. Nunggu yang Anda benar berapa. 31. 31 adalah apa nih? Kemarin kalau tahun kemarin ditanya hormon kehamilan tahun kemarin ya. Jangan lupa nih ada yang pernah ditanya hormon hormon kehamilan. Di sini status obstetriknya seperti ini menggunakan kunjungan, mengalami susah BAB, aktivitas cairan cukup. Apakah yang berkaitan dengan kehamilan yang menyebabkan masalah tersebut? Berarti biasanya apa? Hormon progesteron meningkat memiliki dampaknya itu relaksasi. Progesteron itu dampaknya relaksasi pada otot polos, termasuk usus, sehingga menyebabkan dia mengalami konstipasi karena ada peningkatan dari hormon progesteron. Kemudian 32 nih sama juga 32 nih. Dia sudah multi ketika kunjungan ulang ke puskesmas ibu mengatakan pemeriksaan mestinya tekanan darah sekian. Dia menaik BB-nya 2 bulan 2 kilo setiap bulan. Status gizi baik, pemeriksaan gerakan aktif DJ sekian. Kesimpulannya ibu dalam dan dalam kondisi sejahtera. Kapankah ibu dipesan untuk kembali melakukan kunjungan ulang? Nah, ini 38 minggu. 38 minggu antara antenata sebaiknya itu kalau antenata sebaiknya ini setiap minggu antenata baiknya di minggu karena kita sudah trimester 4 ya 3 ya sudah trimester 3. Nah, itu ya untuk memantau kesehatan janinnya. Kemudian nomor 33, manakah pantauan serutin yang tidak perlu dilakukan untuk apabila ibu melakukan pemeriksaan ulang? Apa yang harus tidak dilakukan? Ya udah yang nggak akan bertambah ini adalah tinggi badan. Tinggi badan nggak akan bertambah ya. Atau pakai high heel. Ya, jadi 33 adalah B. Itu yang tidak harus dilakukan. Kalau berat badan sudah jelas ya, udah ada tuh. Kemudian 34. 34 pasiennya perhatikan di sini 140 termasuk tinggi, ada edema, kemudian ABB bertambah yang udah jelas tadi ya. Edema, kemudian masuk komplikasi. Apakah komplikasi yang dapat terjadi ya? Sudah, kalau komplikasi yang dapat terjadi berarti pasiennya mengalami preeklamsi. Jelas pre ya, preeklamsi. Saya pikir ada yang lain. Ternyata hanya itu yang ditanyain. Kemudian di sini pasiennya khawatir karena bercak darah berulang kali sampai dengan sini dan di sini mengatakan pengeluaran darah tidak sampai menggunakan pembalut. Tidak merasa sakit perut, tanda-tanda melahirkan. Nah, ini penting tanda clue-nya dan di sini dalam DJ norma pemeriksaan dalam belum. Nah, artinya belum nih pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan jalan lahir. Kemudian apakah penyebabnya? Berarti ini adalah placenta previa ya, placenta previa jawabannya. Ya, kalau solusiyo itu ini ya, placentanya menghalangi jalan lahir. Kemudian nomor 36 pasiennya bercak pada pakaian tidak sampai tadi, hampir sama, fundus uterus tengah pusat, dan setengah antara PX ya, rendah, belum ada pembukaan, apa berarti tidak ada pembukaan maka dia harus baring posisi ke kiri. Tidak baring ya, pasiennya tidak baring. Karena tidak kalau ada misal ketuban pecah dan ada pembukaan berarti dia harus melakukan terminasi kehamilannya. Oke, nomor 37, silakan teman-teman 37. G3P1A0. Ini kok 0, 0 ya.
Pada pemeriksaan porsio tidak terdapat pembukaan lengkap, ketuban masih utuh, tempat pulpa, pembukaan menonjol, pulpa terbuka. Ini berarti amniotomi. Ini kalau sudah lengkap amniotomi aja langsung. Ya, 37. Atau mau amniotomi boleh, tapi kalau yang penting di sini ini kata nih. Kalau setelah pembukaan lengkap maka ini. Adapun nanti Anda mau amniotomi ya setelah dia disuruh mengedan beneran. Ya, nomor 37. Nomor 38. Nomor 38 pasiennya 38. Nih 38. Ini masih kontraksinya masih 2 kali per 10 menit. Belum ya, reguler, jelas, diumbikalis. Masih lunak, pembukaan 4. Kemudian efisiennya 50%, ketuban ada, teraba kepala, mulasi negatif. Jadi belum ada mulasi belum positif. Tindakannya, yang harus dilakukan ya ibu masih boleh jalan-jalan lah. Ibu masih boleh jalan-jalan. Karena ibu belum mengapok. Masih 4. Apalagi dia primi ya multi ya. Ibu jalan-jalan. Kemudian beneran nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Kalau ajaran teknik beneran bisa, cuman maksimal sampai dengan 8, maksimal 8, tapi masih ada waktu lagi ya. Kalau ini untuk mempercepat dia jalan-jalan. 39, 39 silakan. 39 pasiennya penahanan. Di sini apa nih? Hendak beneran melakukan tahanan perineum. Kapan perawat melakukan penahanan perineum sesuai dengan kasus di atas? Ya, sesuai dengan kasus di atas berarti bahwa pembukaan lengkap kepala bayi sudah keluar depan pupa anus mengembang ya. Ini pada saat kita melakukan nih. Kita logikanya ya kalau misalnya menahan itu pada saat mau keluar di depan pupa ini sudah kelihatan kepalanya. Tahan supaya tidak jebol nanti ruptur. Nah, nomor 40. Nomor 40. Germa bersalin, terus kenceng-kenceng, mengeluarkan lendir bercampur darah, his 4 sampai 5 menit, lamanya 36 detik, lamanya his. Bagian bentuk data tersebut dapat digambarkan pada partograf. Pada partograf digambarkan titik-titik ya. Untuk materi nanti malam kita bahas masih maternitas, nanti malam. Kalau kita sehat, insya Allah pagi ya pagi, pagi. Pagi pagi ya untuk Jum subuh kita bahas maternitas ya, subuh subuh subuh. Bangun bangun bangun. Berarti dalam partograf titik-titik atau bulatan kecil. Dalam partograf itu bulatan kecil ya. Parto 1 sampai 40. Apa jawaban Anda teman-teman? Jawabannya berapa benar 1 sampai 40? 1 sampai 40 berapa benar? Silahkan. 1 sampai 40 benar berapa teman-teman? Sudah ada yang sampai sini. Silakan. Kita mau masuk ke nomor 41. Nah, kita lihat nih. Dia kalau nah rumah bersalin status obsesinya kerut kencang mengeluarkan lendir campur darah, ibu meringis mengadu, manajemen pembukaan 4, ketuban masih utuh. Ini pada fase ini manajemen nyeri nih yang harus diperhatikan ya. Nyeri, kontraksi. Yang lainnya kan nggak ada. Kemudian nomor 42. Ini pasiennya apa indikator spesies? Ya,
Passage itu lubang, ya. Passage itu saluran. Passage ada power, passage, passenger, kan ada 3P itu kan. Anda masih ingat nggak? Power, passenger, passage itu. Jadi power tenaga untuk penggedaannya, passenger adalah penumpangnya. Penumpang itu adalah apa yang bayi itu ya. Passage adalah lubang keluarnya. Yang menunjukkan bahwa passage-nya sudah betul, salurannya betul di sini. Panggul ginekoid. Ginekoid kan menunjukkan bahwa lubangnya itu bagus, normal, ya normal untuk perempuan. Kalau his apa? Kalau his itu ada power. Kalau janin tunggal, kalau janin tunggal itu passenger. Kemudian presentasi belakang kepala juga ketuban utuh juga eh presentasi kepala passenger, ketuban utuh masih passage. Tapi yang paling penting indikator utamanya adalah ini, ya. Jadi kalau ini juga bisa sebagai passenger, ketuban juga, ya. Itu ya nomor 41. 41. Saya masih ingat kok yang eh tahun berapa saya belajar matematika, tapi masih ingat karena pernah ditahan di depan pintu oleh 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 dokternya, disuruh baca. Jadi saya paham, mau tidak mau harus belajar. Jadi hafal sampai sekarang. Oke, nomor 43. 43 tadi sudah ya. Ini infartu, pasiennya sudah infartu. Selanjutnya memimpin persalinan. Sekarang pertolongan persalinan sudah sampai pada ekstensi kepala secara menyeluruh. Untuk ini apa? Ekstensi kepala secara keseluruhan. Tindakan perawat selanjutnya adalah ekstensi PT, ibu masuk paru kala 2. Ya, persalinan ya, tapi belum keluar ya pasiennya. Ini sampai berarti kepalanya ke atas gitu ya. Kepalanya ke atas ya. Ini ya. Ini ini hidungnya. Jelek bener. Ah, ini kan. Apa? Berarti kita mengontrol dulu sebelum di ini kita dikontrol dulu ya. Ini. Setelah itu baru kita mengusap gitu ya, mengusap. Kemudian nomor 44. Ini pasiennya pundus uterus tinggi pusat, belum berkemih. 1 jam yang lalu ya, pasiennya 1 jam yang lalu telah melahirkan. Setelah melahirkan, penting PCJUT memastikan kontraksi baik dan perdarahannya eh, normal. Jadi apa yang tujuan asuhan keperawatan dan pasien ini kita tujuannya adalah seorang perempuan berada di kamar mandi melahirkan jam lalu, tanda-tanda sekian sekian, belum berkemis, uterus tinggi pusat. Apa tujuan asuhan keperawatan pada pasien tersebut? Tujuannya adalah apa? Apa kira-kira nomor 44 teman-teman? Tujuannya. Kalau ini tindakan harusnya ya, harus tindakan yang penting bagi yang dilakukan. Monitor kan tindakan semua ternyata ya. Tujuannya apa? Di sini ini P-nya pernapasannya 18. Ini normal semua kok. Monitor kerjaan janin. Ini kan setelah melahirkan. Di ibu lagi. Tujuan baru jam yang lalu. Kalau 6 jam baru ke WC ya. Bisa-bisa sih ini juga bisa menjadi option. Tapi monitor tanda pita sudah nggak 2 jam pertama kan, 2 jam pertama kita juga harus monitor ini benar juga ini monitor tanda-tanda perdarahan ya. Kemudian masa putus steril harus dimanajekan enggak juga.
Nah ini kalau saya sih lebih cenderung ke sini. Tindakan. Kenapa? Karena 2 jam ya. 2 jam pertama itu kita harus mantau setiap 16 menit, 15 menit. Ya, ini 44. Ini saya ini. Kemudian nomor 45. 45 tenang teman-teman. Perawat menolong pasien kala 2, bayi sudah melalui proses putaran paksi luar dan perawat melakukan kontrol dengan diri di pusat. Apakah tindakan paksi luar berarti sudah muter bayinya berarti kita harus melakukan mengeluarkan bahu. Melakukan bahu ya benar ya? Benar. Paksi luar ya setelah paksi luar ya kita melakukan bahu. Coba APN dibaca lagi yang 64 itu teman-teman. Masih ingat? Kalau jangan-jangan nanti saya lupa gitu kan. Yang APN 64 itu dibaca ya. 46, 46. Ini pasiennya 6. Ini sekian masih normal, uterus pusat, robekan ruptur derajat 2. Nih, keluar darah melalui luka 5 menit kemudian temukan perdarahan tiba-tiba uterus semakin memudar, lembek artinya ya. Diagnosa berarti lebih cenderung kepada resiko. Ini uterus semakin memudar. Ini berarti kurang cairan nih pasiennya. Perdarahan nih. 5 menit kemudian tembus perdarahan tiba-tiba. Berarti kurang volume cairan. Ini atasi ini. Perdarahan itu. Yang utamanya itu kan mencegah terjadinya shock, anafilak, shock, shock, shock apa tuh? Hipovolemi. Apa susah bener ngomong. Shock hipovolemi. 47. 47 teman-teman. Pasiennya jam 20. Suhunya 36, pernapasan 36. Diagnosa muncul bayi lahir dari hipotermi. Oh, karena berhubungan regulasi. Apa caranya? Oh, itulah skin. Ini sudah jelas. Kontak langsung IMD inisiasi menyusui dini. Nomor 48 pasiennya nyeri jahitan luka episiotomi tanpa gerakan hati-hati mau bangun untuk menyusui bayi. Masalahnya ya nggak ada lagi kan? Imobilisasi enggak kok dia bisa kok jadi nyeri akut aja. Walaupun tidak ada skalanya gitu kan, itu nyeri akut saja karena tidak ada tanda gejala-gejala lain, tanda-tanda lain. Kemudian nomor 49, 49, 49. Ini pasiennya 26 jam, 26 jam kurang mobilisasi ya. Sudah disuruh mobilisasi aja. Kalau kurang mobilisasi berarti jawabannya adalah menganjurkan relaksasi mobilisasi. Nah, kan udah jelas ada datanya di sini ada nih. Kemudian 50. Nah, ini wajib paham nih. Kecoklatan, kecoklatan, merah kecoklatan. Ini merah kecoklatan itu sudah ke lohea, lohea apa ya? Serosa ya? Sanguilenta nana. Serosa ya? Serosa. Yuk, 1 sampai 50 benar berapa? Sampai 50 ya, kita malam ini. Sisanya PR. Sisanya PR. Ya, kalau sempat nanti besok kita bahas kalau sempat. Tapi berarti nanti malam, insya Allah kalau partisipan kalau apa? Kalau kita masih ada umur sehat, yang penting nanti malam, nanti subuh, insya Allah kita masuk ke maternitas, pembahasan teorinya, teori maternitasnya, dan sekaligus saya menunjukkan FR-nya terhadap maternitas apa saja nanti ya. Gak banyak kok, gak banyak. Waktu tahun kemarin itu pernah keluar hormon KB juga keluar, selalu KB selalu keluar. Ya, untuk malam ini cukup sekian teman-teman. Nanti untuk rekaman akan saya share kalau sudah saya edit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.